Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai demokrasi pada masa reformasi. Selamat menyaksikan. Demokrasi pada masa pemerintahan B.J. Habibie dipimpin oleh B.J. Habibie sebagai presiden dimulai pada 21 Mei 1998, 20 Oktober sampai dengan 1999. Pada masa pemerintahannya telah diusahakan langkah-langkah dalam memperbaiki perekonomian. Perekonomian nasional melikuidasi beberapa bank bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF, dan adanya jaminan di dalam sistem demokrasi yang ia jalankan seperti adanya pemilu multipartai, kebebasan pers, dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal yang paling penting dalam masa pemerintahan B.J. Habibie adalah lepasnya Timor Timur pada tahun 2002 yang menimbulkan kerusuhan yang tidak terkendali hingga akhirnya B.J. Habibie mengizinkan pasukan perdamaian PBB untuk mendamaikan situasi di Timur Timur. Pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi harapan setelah digantinya Habibie yang dimulai pada tahun 1999 hingga 2001. Pemerintahannya dianggap cukup kontroversial namun membawa nilai persatuan di dalam kemajemukan suku dan agama. Lantas apa saja kebijakan yang dilakukan oleh Gus Dur di Indonesia? Di antaranya adalah Gus Dur mendukung pluralisme dan toleransi. Pemerintahan Gus Dur yang sama seperti pemerintahan Habibie yang diliputi oleh berbagai kerusuhan seperti kondisi sosial yang menggejolak, gerakan separatis, kerusuhan antar etnis dan agama. Solusi yang ditawarkan pada masa pemerintahan Gus Dur adalah dengan melakukan dialog, namun masih banyak yang melakukan konflik bersenjata, salah satunya karena tidak melibatkan kemerdekaan Aceh. Kebijakan Abdurrahman Wahid yang tidak kalah berpengaruh juga dapat dilihat dari dipisahkannya militer dan ABRI tidak lagi menjadi entitas tunggal. Pada masa pemerintahan ia konvensional dan memberhentikan Wiranto pada Februari tahun 2000 karena harus bertanggung jawab atas kerusuhan pasca referendum Timur Timur. Jatuhnya pemerintahan Gus Dur dalam buku Sistem Politik Indonesia Era Reformasi 2007 karya Budi Winarno. Puncak dari jatuhnya pemerintahan Gus Dur adalah adanya dugaan dirinya mengetahui pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog atau dikenal dengan kasus Bulog Gate. Proses politik yang berlangsung di DPR tersebut kemudian mencuat hingga ke sidang istimewa MPR pada 23 Juli 2001 di mana Gus Dur dicopot jabatannya sebagai presiden tanpa melalui mekanisme hukum atau pengadilan. Masa pemerintahan Gus Dur berakhir pada Juli 2001 dan MPR mengadakan sidang istimewa yang memilih Megawati Soekarnoputri sebagai penggantinya. Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi presiden pada tahun 2001 yang menggantikan pemerintahan Abdurrahman Wahid yang menjabat mulai tahun 1999. Presiden Megawati Soekarno Putri menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Dilansir dari Sejarah Nasional Indonesia, krisis ekonomi masih terasa di masa pemerintahan Megawati. Namun ada kemajuan di masa pemerintahannya seperti investasi yang mengalir baik dari dalam maupun luar. Dalam bidang politik, pemerintahan Megawati masih tidak lepas dari praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Stabilitas nasional masih goyang sehingga ia menjual beberapa aset negara kepada asing untuk melakukan stabilitas nasional hingga turunnya garis kemiskinan. Tujuannya agar dapat menyelamatkan perekonomian rakyat Indonesia dari inflasi yang semakin memuncak. Hasilnya, perekonomian Indonesia stabil dan pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahannya naik hingga mencapai 5%. Di samping itu, pada masa pemerintahan Megawati mampu menurunkan persentase penduduk yang berada di garis kemiskinan menjadi 18% dari sebelumnya 28%.
Lalu keamanan negara, Presiden Megawati juga berfokus pada kebijakan melawan teroris. Ia menggalang kerjasama internasional, khususnya negara-negara di Asia Tenggara untuk memerangi terorisme. Hasilnya pada masa pemerintahannya, ia berhasil menciptakan Perpu tentang anti-terorisme yang disahkan menjadi UU Anti-Terorisme. Melalui undang-undang ini, pelaku bom Bali yang terjadi pada tahun 2002 berhasil ditangkap dan dihukum mati. Meskipun hubungan Indonesia dan Australia pada masa itu merenggang sejak dimulainya referendum Timor Timur. Demokrasi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimulai pada tahun 2004 hingga 2014. Pada zaman SBY, KPK direvitalisasikan dan memiliki posisi politik yang sangat kuat. Di dalam hubungan internasional, peran Indonesia dalam kancah internasional tidak dipandang sebelah mata. Indonesia pada masa aktif di berbagai forum APEC. Berbagai kemajuan terus dilakukan dengan adanya BPJS, pendidikan wajib 12 tahun, dan pembangunan wilayah. Meskipun banyak pencapaian yang dibuat namun isu kontroversial yang ada seperti beberapa kasus suri kriminalisasi KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan, kasus sekretariat gabungan isu Jaksa Agung yang terkait pengangkatan Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan konflik pembatasan Indonesia dan Malaysia. Perbandingan demokrasi pada masa reformasi dan Orde Baru. Yang pertama, pemilu pada masa reformasi diikuti oleh banyak partai politik dan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sementara pada masa Orde Baru, pemilu hanya diikuti oleh 3 partai politik, yaitu Golkar, P3, dan PDI. Presiden pun dipilih oleh MPR. Yang kedua, pada masa reformasi, daerah diberikan otonom untuk membangun daerahnya masing-masing, tidak seperti pada masa Orde Baru, di mana semua kebijakan berada di tangan pemerintahan pusat, sehingga terjadinya kesenjangan antara daerah dan Jakarta. Yang ketiga, pada masa reformasi, pers bebas mengkritik pemerintahan selama pers itu tidak melanggar kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. Sementara pada masa Orde Baru, pemerintah mengontrol pemberitaan secara ketat. Yang keempat, pada masa reformasi, dibentuknya KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas korupsi. Sementara pada masa Orde Baru, terjadinya KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi yaitu pengambilan hak orang lain, kolusi yaitu persekongkolan dua pihak untuk merugikan pihak lain, dan nepotisme yaitu mengangkat seseorang berdasarkan kedekatan orang tersebut, bukan berdasarkan keahlian. Dan yang kelima, pada masa reformasi, dui fungsi ABRI dihapuskan, sehingga TNI fokus pada pertahanan dan keamanan negara. Sementara pada masa Orde Baru, dui fungsi dijadikan doktrin yang menyebutkan bahwa ABRI memiliki fungsi untuk kekuatan pertahanan dan keamanan serta kekuasaan sosial. Sekian dari kelompok kami mengenai demokrasi pada masa reformasi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.